Guys, adakah ini benar guys? Di mana dikatakan daripada salah satu berita di luar daripada sana, pada tahun 2025 Indonesia dikatakan setaraf dengan apa yang berlaku ekonomi di Rusia pada ketika ini. Hello guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Guys, selamat datang ke Musa Channel. Ini adalah channel YouTube aku, Musa bin Muhammad Darin Channel. Kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang baru saja terjumpa Musa Channel, jangan lupa berikan dukungan kalian kepada channel ini dengan klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Dan kepada subscriber yang sudah subscribe, sudah support channel ini dan sedang menonton video ini, aku sentiasa mendoakan semua kalian di luar sana dipermudahkan segala urusan, diberikan kesihatan yang baik, dihindarkan, dijauhkan daripada segala malapetaka dan juga dihindarkan daripada segala fitnah akhir zaman guys. Amin amin ya rabbal alamin. Guys, seperti biasa, hari ini kita akan buat sedikit lagi video reaction di channel Indo Magazine. Dan kalau kita zoom sedikit kepada tajuk utama yang kita akan react hari ini, di mana dikatakan pada tahun 2025 Indonesia dikatakan sama level ekonomi bersama dengan Rusia. Adakah ini benar guys? Jom kita tonton video ini, di hujung nanti baru kita akan bagi sedikit kita punya respon mengenai video ni guys. Apa-apa pun jom semak. Indonesia akan slip Rusia 2025 guys. Jom, ekonomi Indonesia bakal slip Rusia 2025. Hey, hola Indomax Indo Magazines. Oke, lagi kabar yang mantap jos. Kali ini yang pertama datang dari prediksi alias proyeksi masa depan negara kita Indonesia bos. Kekuatan ekonominya bos yang dikatakan bakal menyalip Rusia pada tahun 2025 mendatang. Nah loh, ini mantap nih bos. Lebih barbar lagi nih, bukan tahun 2045 loh, tapi 2 tahun lagi, tahun 2025. Nah, lantas pertanyaannya, atas dasar apakah Indonesia disebut akan menyalip Rusia pada tahun 2025? Hasil studi atau penelitian dari manakah itu? Setelah ini kita bahas bos. Nah, kemudian yang agak panas nih terkait calon pemimpin Indonesia. Ternyata Amerika baru-baru ini pun juga memantau pilpres kita Indonesia bos, yang akan berlangsung pada tahun depan. Tak main-main, Amerika pun menyebut nama Pak Prabowo, dan dari artikelnya sepertinya mereka ini pun berharap bahwa Pak Prabowo ini dapat mendekatkan hubungan Amerika dengan Indonesia. Nah loh, cukup menarik nih bos. Lantas bagaimanakah isi pernyataannya dan bagaimanakah sebenarnya pandangan Pak Prabowo soal hubungan Indonesia dengan dua kekuatan besar ini, yaitu Amerika dan China? Penasaran ceritanya? Cus! Tanpa banyak bacor, mari kita bahas cerita lengkapnya satu persatu bosku. Oke, kabar pertama datang dari negara kita, Indonesia, yang disebut bakal menyalip Rusia pada tahun 2025 nanti bos. Nah, maksudnya yang disalip ini kekuatan ekonominya ya bos, bukan kekuatan militernya. Tapi jangan salah, kalau kekuatan ekonominya udah kokoh, udah sangar, udah kuat, maka militernya pun bisa saja langsung bangkit bos. Contohnya ya seperti negeri Tiongkok China, yang kini militernya pun bukan kelas kaleng-kaleng, bahkan mau menyaingi Amerika. Nah, lanjut dikutip dari banyak sumber berita berikut. Hal ini pun diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi atau Menko Marves, yaitu Bapak Luhut Binsar Panjaitan, yang menyebut bahwa ekonomi Indonesia akan melampaui Rusia pada tahun 2025 mendatang. Dan pernyataan ini pun tak asal sebut bos, tak asal bacot. Pasalnya, pernyataan beliau ini pun mengutip temuan dari hasil studi Atlantic Council, di mana Atlantic Council ini pun telah merilis studi mereka yang mengatakan mungkin pada tahun 2025 Indonesia bisa melampaui ekonomi Rusia. Nah loh, bukan sembarangan nih bos. Pernyataannya dari lembaga terpercaya loh ya, bukan lembaga ece-ece nih. Bapak Luhut pun mengatakan bahwa ekonomi Indonesia terus mengalami perkembangan pesat pasca penerapan kebijakan hilirisasi logam mineral seperti nikel, bauksit hingga tembaga. Beliau katakan, mungkin Anda tahu bahwa angka yang saya tunjukkan ini dampak dari hilirisasi nikel, bauksit, tembaga, timah, rumput laut, gas.
Ini bisa membawa negara ini menjadi negara yang sangat-sangat kuat dalam waktu dekat, ujarnya bos. Di mana berkat program hilirisasi industri mineral logam, saat ini produk domestik bruto atau PDB Indonesia telah mencapai 1,45 triliun US dollar. Bahkan pada tahun 2050 mendatang, Indonesia akan menjadi negara dengan ekonomi terbesar nomor 4 atau nomor 5 di dunia. Nah, mantap jos nih bos. Jadi hal-hal seperti inilah yang harus kita dukung dan kita kawal nih bos. Kita jaga ya kan. Jangan sampai kedepannya tiba-tiba program-program seperti ini kendor dan malah balik pula seperti dulu. Apalagi nanti kalau udah ganti pemimpin ya kan, wajib tuh kita kawal terus bos. Yang udah bagus ya dilanjutkan, bila perlu ditingkatkan. Jangan pula berubah arah entah kemana entah ya kan. Kalau mau berubah sih boleh-boleh lah, tapi ya berubahnya lebih baik bos. Jangan pula kita berubah tapi berubahnya balik kayak dulu lagi ya kan. Ya amsyong lagi lah kita bos. Seperti dulu lagi, sekali kena hantam krisis, bam, tahun 98 negara kita langsung ambruk bos. Jangan sampai lagi lah kita kayak gitu ya kan. Mulai sekarang kita harus kuatkan pondasi kita di dalam negeri ya, dengan cara program hilirisasi ini bos. Mantap jos. Guys, kalau kita tengok pada baru-baru ini, banyak sekali berita-berita daripada media di luar daripada sana telah menyatakan bahawa pada tahun 2025 Indonesia dikatakan bakal mempunyai ekonomi seperti apa ekonomi yang berlaku di Rusia pada ketika ini. Kita dapat nampak bahawa Indonesia pada ketika ini dalam semua aspek perniagaan, ekonomi, militer, apa lagi, semua sekalipun aspek Indonesia mendapat perhatian dunia. Bukan sahaja 1, 2, 3 negara yang memandang Indonesia pada ketika ini, tetapi satu dunia memandang kepada Indonesia. Dan tidak dapat dinafikan juga, banyak negara-negara di luar daripada sana telah pun melakukan investasi, bukan kecil-kecil tetapi besar-besar guys, untuk meletakkan satu nilai investasi bersama dengan Indonesia. Sebab para investor-investor di luar daripada sana, mereka yakin ekonomi di Indonesia ini akan menjadi satu ekonomi dalam satu jangka masa yang panjang. Dan kalau kita tengok menurut daripada Menteri Bapa Luhut telah menyatakan Indonesia mempunyai satu nilai bagi negara-negara yang pesat membangun seperti Amerika Syarikat, China, Korea Selatan dan banyak lagi negara-negara di luar daripada sana. Kalau kita tengok nilai hilirisasi yang telah dilaksanakan oleh Indonesia ini mendapat perhatian dan juga sambutan di luar daripada sana. Dan sejak daripada hilirisasi ini terlaksana di Indonesia, nilai ekspor di Indonesia terus meningkat. Tidak dapat dinafikan guys. Jadi selepas daripada itu nilai ekspor, nilai hilirisasi mendapat perhatian dunia, secara tidak langsung Indonesia ini banyak investasi-investasi yang masuk. Jadi tidak payah tunggu pada tahun 2050. Pada tahun 2025 Indonesia mampu mempunyai ekonomi yang hebat, dikatakan sama level dengan Rusia. Tapi guys, apa-apa pun kita mengharapkan momentum Indonesia pada kali ini sejak daripada pemerintahan Bapa Jokowi agar terus terlaksana ataupun momentum itu dilaksanakan secara berterusan, walaupun siapa sekalipun presiden yang akan digantikan selepas ini ataupun Presiden Jokowi dilantik semula menjadi Presiden Indonesia, kita mendoakan agar ekonomi ataupun semua aspek di Indonesia secara terus-menerus seperti apa yang berlaku sekarang, dan juga momentum itu akan kekal selama-lamanya kepada Indonesia untuk menjadikan Indonesia ini sebagai sebuah negara yang mampu untuk memegang ekonomi dunia. Okeylah guys, untuk hari ini sampai di sini saja sedikit information daripada Musa Channel. Dan kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang belum lagi klik button subscribe, please guys to klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Akhir kata daripada Musa Channel, thanks for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. See you the next video guys.